Oke, udah 16 episode berlalu, artinya kita udah 4 bulan berjalan podcast Strategi Room ini, di mana kita selalu konsisten, berusaha untuk persisten juga di tengah-tengah banyak sekali aktivitas kesibukan kita. Podcast ini tetap harus jalan, dan kita sudah masuk di episode 17 bareng gue Bro WP. Dan gue Bro Nuzli. Kita mau ngomongin apa nih Bro? Ya, kita akan ngomongin masih nggak jauh-jauh beda nih, karena bulan Oktober November ini adalah bulan penentuan, banyak perusahaan lagi nentuin strategi tahun depan. Sebelum ngomong strategi, tentu perusahaan akan tahu goal tahun depan itu seperti apa. Salah satunya adalah mungkin sudah ada yang harus bikin growth tahun depan. Nah, kita akan ngomong itu, apa sih growth lever untuk perusahaan sebagai basis kita menentukan growth kita tahun depan, Bro. Nah, itu dia Bro. Mungkin kita lihat ya, banyak perusahaan ketika ini sudah masuk ke kuartal 4, ada beberapa dari mereka itu yang melihat potensi untuk growth ke depan. Nah, di satu sisi mereka hanya melihat pencapaian revenue kekejar nih. Kemudian bagaimana agar revenue ini bisa lebih tumbuh berlipat-lipat mungkin ya tahun depan gitu. Tapi nggak ngerti porsi di growth lever mana yang dapat mereka tarik tuasnya gitu ya. Padahal kalau kita lihat ya, setiap lever itu kan punya karakter dan konsekuensi yang berbeda-beda ya. Ada dari sisi capex gitu ya, dari capital expenditure, kemudian dari margin, brand positioning, bahkan ketika mereka firming foundation-nya, foundation sudah firm gitu ya. Tetapi kita mau masuk ke market yang mana itu kan juga perlu lever tertentu gitu ya, Bro. Ya, nah itu dia, makanya pas banget sama tema kita di podcast kita hari ini gitu ya, karena di tema kita ini kita akan nentuin growth levernya itu mau dari mana aja, karena yang namanya growth itu kan bukan dari inspirasi, tapi juga hasil keputusan strategis yang dengan sadar, dengan pakai data, itu kita akan tentukan lewat mana gitu, Bro. Nah, ini kita petain ya secara sederhana ya. Kalau gua lihat ini ada sekitar 4 lever utama nih yang bisa jadi sumber pertumbuhan bagi perusahaan. Mungkin nanti kita bisa tektokan ya. Dan saat yang pertama yang gua lihat itu adalah market expansion. Bagaimana mereka sudah punya market yang sekarang ada, kemudian mereka melihat ada peluang untuk membuka pasar baru atau segmen baru. Nah, itu yang bisa bikin salah satu ya jadi pertumbuhan baru bagi perusahaan. Menurut lu apa lagi? Yang kedua paling nggak itu juga selain market expansion tadi ada product innovation juga gitu. Jadi product innovation ini nanti kita harus paham sekarang product performance kita itu seperti apa. Nah, bikin produk baru atau diversity produk dari core yang ada sekarang tadi, Bro, paling nggak itu juga bisa salah satu bisa menjadi sumber pertumbuhan atau growth lever juga gitu. Ada lagi nggak gitu, Bro? Nah, kalau yang berikutnya sudut pandangnya bukan lagi dari sisi kita ya sebagai produsen, baik itu produk maupun services, tetapi kita bisa ngelihat bagaimana kita bisa mempertajam ya, memperdalam gitu value buat customer nih. Kita ningkatin nilai dari existing customer yang ada. Apa yang kita bisa tingkatkan dari customer-customer yang udah loyal sama kita gitu. Menurut lu apa lagi? Ya, dan kalau ngomongin growth, kita tuh kan nggak ngomongin growth dari sisi top line aja ya, revenue-nya aja, tapi juga kita harus ngomongin yang namanya growth dari sisi bottom line. Maka untuk nge-growth bottom line kita, baik dari sisi EBITDA maupun net income, kita mesti harus ada namanya operational efficiency. Jadi disinilah kita bisa naikin margin lewat beberapa cost structure yang kita lakukan dan juga mungkin ningkatin produktivitas juga gitu loh. Jadi kalau kita lihat ya, Bro ya, dari 4 poin tadi yang lu sampein dan yang gue juga sampein itu, kalau ini dijalanin semua, tapi pilihan strategis kan juga nanti tergantung pada fase bisnisnya gitu ya. Kalau perusahaan misalnya dalam fase atau kuadran stabilize atau dia harus melakukan stabilisasi, maka efisiensi itu udah jadi growth levernya dulu yang diutamakan gitu. Jadi karena ini yang paling cepat menghasilkan outputnya gitu ya. Tapi kalau perusahaan sudah cukup kuat gitu ya secara fundamental internalnya, maka
dia bisa tuh tadi poin yang terkait dengan ekspansi atau inovasi in terms of produk itu juga bisa dilakukan gitu bro. Nah, betul sekali. Bagaimana penguatan tadi ya di level efisiensi itu menjadi ibaratnya perusahaan jadi lebih slim gitu kan, lebih slim, gerak lebih cepat gitu ya. Gue setuju. Nah, ada satu hal penting nih ya, ketika kita ngelihat growth lever ya, kita melihat harus pada posisi setiap lever itu harus align sama strategic intentnya. Maunya apa nih? Gitu. Tujuannya apa? Mau ngejar volume kah, margin atau valuasi? Karena beda arah, beda juga cara mainnya gitu loh bro. Oh oke. Coba kita biar lebih tepat, kita coba ngambil real business case aja gitu ya. Kita coba kasih contoh nyata dari perusahaan TBK lah, perusahaan publik gitu, biar kita kebayang semua nih. Contoh kita ngambil Astra International lah, ya, perusahaan yang sudah very famous gitu ya. Pada tahun 2023 dan sampai kira-kira 2024 deh, growth-nya nggak dikejar lewat yang namanya cuma nambah unit mobil aja, volumenya juga ya. Tapi ternyata juga dilakukan lewat diversifikasi ke salah satunya adalah digital financial services-nya gitu, dan melakukan juga renewable energy sebagai growth lever untuk ngembangin portfolio bisnisnya gitu. Jadi kalau kita lihat yang jadi growth lever-nya adalah di sini adalah terkait dengan product innovation dan juga market expansion ke sektor-sektor baru yang growth-nya lebih panjang gitu ya. Jadi produk innovation-nya tadi merambah ke digital financial services-nya, sementara untuk ekspansi ke sektor yang baru melalui renewable energy-nya. Secara grup portfolionya, growth lever-nya kurang lebih seperti itu. Contoh dari Astra. Ya, karena betul. Kalau aku ngelihat ya, bicara Astra tadi ya, itu mereka sudah stabil dan marketnya sudah mature. Dan kecenderungan market yang mature adalah saturasinya tinggi, ya kan? Betul. Terlalu padat gitu kan. Nah, ada contoh lain nih yang gue lihat ya. Contohnya Unilever Indonesia. Mereka sadar bahwa pertumbuhan volume konsumsi itu mulai lambat. Jadi lever yang digerakin bukan ekspansi besar-besaran, tapi bagaimana bisa melakukan customer deepening value, portofolio produk-produk premium dan SKU-nya kecil gitu. Sehingga dengan demikian margin itu bisa dijaga dan loyalitas customer-nya itu bisa diperkuat gitu loh bro. Ya. Dan kalau kita coba ngambil contoh lain lah, let's say di Telkom Group gitu ya. Ketika saturasi di bisnis telekomnya, mereka pindah ke growth levernya di model transformasinya lewat Telkomsel Digital Ecosystem misalnya gitu ya, atau Mitratel lewat IPO. Jadi growth ini bukan lagi dari sisi jumlah pelanggan, tapi dari sisi, kalau ini kan ngomongin valuasinya ya, dari sisi valuasi aset gitu, dan juga untuk dapetin recurring income tambahan dari yang market yang sudah ada gitu. Nah, itu kalau bicara tentang Telkom, ini gua disclaimer aja ya, berhubung gua juga kerja di Telkom Group gitu ya. Dan salah satu yang menjadi pokok dari strategi perusahaan adalah bagaimana mereka bisa streamline bisnis itu kembali ke core produknya mereka, core kompetensinya Telkom Group. Jadi ketika Telkom Group sebagai holding company, strategic holding company, kemudian di anak-anak perusahaannya sesuai dengan portfolio masing-masing gitu. Nah, kalau kita bicara ya, ini kan kita lihat mereka ini semua perusahaan publik ya. Kalau kita bisa gambarkan, perusahaan publik yang sustain itu bukan yang hanya paling cepat tumbuh gitu ya, tapi yang paling cepat naruh growth lever pertumbuhannya di waktu yang pas gitu loh bro. Ya, yang dari semua pokok-pokok tadi gitu yang udah kita bahas di atas ya, kita coba tarik dari sisi strategic buildernya sebenarnya apa aja gitu ya, dari contoh-contoh real case tadi gitu ya. Nah, kalau kita bisa ambil yang menjadi pokok terhadap strategic builder yang menjadi growth lever di perusahaan tersebut, paling nggak yang pertama gue pengen sampaikan adanya namanya diagnose phase. Jadi mereka tuh yang melakukan namanya assessment dulu gitu ya, pahami dulu posisi bisnisnya itu seperti apa kondisi mereka saat ini, apakah memang mereka harus survival mode dulu, atau harus melakukan stability dulu, atau sudah harus scaling up, atau bahkan harus melakukan transformasi dulu gitu. Nah, ini strategic builder yang pertama menurut gue. Menurut lu ada lagi nggak? Nah, gue sepakat nih. Jadi bicara tentang kuadrannya
menentukan posisi mereka di kuadran mana nih, survival, stable, scale, atau transform. Nah, menurut gua yang perlu berikutnya perusahaan untuk lakukan adalah mengidentifikasi core strength-nya apa, aset apa yang paling kuat. Ada perusahaan yang mereka punya aset paling kuat di brandnya luar biasa, valuasinya tinggi gitu ya. Ada perusahaan yang aset paling kuatnya people-nya, jadi mereka punya sertifikasi luar biasa dan sebagainya, kompetensinya bagus dan dipercaya publik, people-nya bagus. Ada yang punya aset yang paling kuat di sistemnya mereka, sistemnya kuat, sehingga itu yang orang trust, atau mungkin network juga. Kalau mereka punya, baik itu secara fisikal maupun relationship, itu jadi aset yang paling berharga. Menurut lo apa lagi? Nah, itu yang akan relate dengan poin yang akan gue sampaikan yang poin ketiga ini. Setelah kita tahu yang paling kuat itu di mana, matchkan dengan growth lever kita. Jadi pilih yang lever yang paling ngeklik dengan kekuatan itu tadi, bro. Jadi akan leverage-nya akan nanti jauh lebih tinggi gitu, bro. Nah, ada lagi nggak? Nah, mungkin yang terakhir gua rasa ya, kita perlu mengkuantifikasi impact-nya. Ketika kita sudah tadi assessment, kemudian kita identifikasi core kita, kemudian kita lakukan matching. Oh, kita perlu lever yang ini, kita perlu tuas yang ini, kita perlu tuas yang itu perusahaannya. Nah, bagaimana mengkuantifikasi impact-nya? Maka kita bisa mengukur potensi revenue-nya, potensi margin-nya, dan bagaimana resource yang dibutuhkan di tiap level. Nah, mungkin ada sedikit tambahan sedikit ya di posisi-posisi ini gitu ya. Penting juga buat growth lever map. Jadi kita mapping nih. Lever ini punya KPI driver apa? Kemudian KPI yang ini punya lever yang ini punya KPI driver yang apa? Gitu. Misal, contoh market expansion, ukurannya apa Pak? Customer acquisition cost, payback period. Sedangkan efisiensinya mungkin lewat EBITDA, margin uplift. Jadi tidak semua growth itu ukurannya cuma revenue jadi hantam ke atas. Oh ya, revenue bagus gitu. Padahal ternyata operational cost-nya bawa blur gitu. Ya, dan satu lagi nih yang paling banget penting menurut gua adalah dari sisi mindsetnya itu harus sequencing, bukan simultaneous gitu. Maksudnya gimana? Jangan narik semua lever itu barengan dijalankan gitu. Jadi kadang kita harus tahu dulu lah, harus ngegas dulu, kemudian di retention baru kita lakukan ekspansi. Jangan langsung secara simultaneous lakukan semuanya bareng-bareng, bro. Iya, kalau ditarik semua kan ujung-ujungnya kayak gaspol remblong ya. Ah, itu dia, betul. Ya. Oke, jadi kalau gua bisa simpulin, growth lever itu kita ngelihat itu kayak gearbox kalau di kendaraan, gearboxnya bisnis. Kalau kita salah narik gigi, salah gigi, mesinnya bisa ngeden. Maunya kita melaju lebih kencang, malah ngeden gitu kan. Kita maunya pindah ke gigi 2, pindah ke gigi 3 gitu. Malah pindahin ke gigi 1. Mobil yang tadinya dari kecepatan tinggi langsung gitu kan, wah luar biasa, malah jadi nggak jalan gitu ya, bro ya. Betul. Jadi growth bukan soal masalah kenceng, tapi tahu kapan kita harus, ya tadi kalau lu bilang ganti giginya kapan gitu ya. Oke ya bro, terkait dengan growth lever kayak udah cukup, kayaknya udah waktunya kita juga udah habis, nggak kerasa kita ngobrolin sesuatu tuh pasti akan lebar dan akan asik seru, jadi waktunya sampai nggak kerasa gitu. Jadi cukup sampai di sini dulu terkait dengan growth lever. Kita akan bahas lagi sesuatu hal yang baru nanti di podcast kita berikutnya minggu depan, gitu ya. Oke, stay tune di Strategy Room bareng gue Bro Nuzli. Dan gue Bro Hebe, terima kasih banyak udah dengerin kita semua. Kita ketemu lagi di podcast kita selanjutnya minggu depan. Tunggu tema yang pasti akan jauh lebih menarik lagi. Terima kasih semuanya, thank you, bye. Bye, cheers. Cheers.